Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan Ibu Dr. Apriyanti Widiansa, SSMPD, pada mata kuliah Manajemen Pendidikan di Sekolah Dasar. Untuk pertemuan kali ini dan juga mungkin untuk pertemuan berikutnya, berdasarkan edaran yang sudah diberikan oleh Prodi, yang mana dinyatakan bahwa pembelajaran kelas sore itu dan juga malam akan dilaksanakan secara daring. Jadi mohon maaf kalau seandainya ada beberapa hal yang mungkin akan banyak perubahan ya, kurang sesuai dengan kontrak yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita bahas di pertemuan pertama lalu gitu ya. Tapi semoga semua ini tidak mengurangi semangat kita semuanya untuk tetap belajar mengikuti perkuliahan dengan baik. Oke, Ibu akan share screen materi yang pertemuan kedua kali ini, di mana materinya adalah konsep, prinsip, dan pentingnya pengelolaan pendidikan. Mohon teman-teman semuanya untuk dapat menyimak materi dengan baik. Oke. Dalam memahami tantangan yang menggairahkan, harus mampu diimbangi dengan kemampuan pendidik untuk menghadapi tantangan global saat ini. Ya, oleh karena itu, untuk memahami lebih lanjut bagaimana seharusnya membangun manajemen atau pengelolaan dalam dunia pendidikan, pastinya membutuhkan sebuah bahan kajian yang dapat memberikan gambaran nyata dalam bagaimana manajemen pembelajaran yang seharusnya dilakukan. Nah, ini menjadi hal yang penting bagi kita ya sebagai pendidik atau calon pendidik untuk dapat memahami terkait pengelolaan atau manajemen pendidikan dan juga pembelajaran yang seharusnya dilakukan. Konsep dari pengelolaan pendidikan sendiri adalah suatu proses atau sistem pengelolaan, yakni manajemen pendidikan sebagai suatu proses atau sistem organisasi dan peningkatan kemanusiaan dalam kaitannya dengan suatu sistem pendidikan. Nah, kegiatan pengelolaan pada suatu sistem pendidikan bertujuan untuk keterlaksanaan proses pembelajaran yang baik. Jadi pastinya konsep dari pengelolaan pendidikan atau pembelajaran dalam hal ini bertujuan untuk melaksanakan atau keterlaksanaan proses pembelajaran yang baik, karena harus dikelola dengan baik. Berarti mulai dari kurikulumnya, metodenya, kemudian juga pendekatannya, evaluasinya, sampai kepada hasilnya seperti apa, itu perlu dikelola dengan baik. Seperti itu. Oke, selanjutnya terdapat beberapa prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan. Nah, antara lain adalah prinsip pembagian pekerjaan. Jadi dalam pembagian pekerjaan itu merupakan spesialisasi atau pengkhususan yang dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan efisiensi dan penggunaan tenaga kerja. Nah, pembagian pekerjaan ini bersifat manajerial atau bersifat teknis. Nah, biasanya ini dilakukan tidak hanya di lembaga-lembaga industri di industri, tapi juga di lembaga pendidikan. Jadi pembagian kerja atau istilahnya itu tupoksi tugas pokok dan juga fungsi yang harus dilakukan ya dari beberapa PIC. Contoh misalnya guru bertugas melakukan apa, kemudian kepala sekolah melakukan apa, pengawas sekolah melakukan apa, tenaga kependidikan melakukan apa, kemudian juga petugas kebersihan melakukan apa. Dan semuanya merupakan bagian dari prinsip pengelolaan yang perlu dilakukan. Jadi ada pembagian pekerjaan dengan masing-masing PIC-nya. Seperti itu. Berdasarkan apa? Spesialisasi dari suatu atau kekhususan dari suatu pekerjaan yang mungkin dilakukan oleh PIC tersebut. Seperti itu. Jadi sifatnya itu teknisnya seperti apa, nah itu dilakukan oleh PIC. Makanya di sini salah satu prinsipnya adalah melakukan pembagian pekerjaan. Selanjutnya, prinsip lain dari pengelolaan pendidikan adalah kewenangan dan juga tanggung jawab. Nah, di mana kewenangan dan tanggung jawab itu selalu berhubungan erat, tergambar bahwa harus memiliki moral, sifat-sifat yang baik, pengalaman, serta faktor-faktor lainnya. Nah, dalam hal ini, kalau berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab, semua PIC, semua penanggung jawab itu pastinya memiliki kewenangan. Contoh,
seorang guru memiliki kewenangan untuk mengelola kelasnya dengan baik. Artinya ketika seorang guru berada di dalam kelas, nah sepenuhnya guru memiliki kewenangan dan juga tanggung jawab untuk dapat mengelola kelasnya dengan baik dan juga pastinya untuk mengelola siswa-siswinya agar pembelajaran di dalam kelas itu terjalin dengan baik sesuai dengan harapan dan juga rancangan dari pembelajaran yang sudah dibuat oleh guru. Termasuk mungkin kalau di tingkat sekolah, kepala sekolah memiliki kewenangan dan juga tanggung jawab untuk mengelola sarana prasarana misalnya, kemudian mengelola tugas-tugas guru, mengelola tugas-tugas tenaga kependidikan, dan juga sumber daya manusia lainnya yang berada di tingkat sekolah. Jadi masing-masing PIC tadi setelah dibagi memiliki kewenangan dan juga tanggung jawab ya. Jadi ini bagian dari prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan. Nah, kemudian prinsip pengelolaan pendidikan lainnya adalah disiplin. Nah, disiplin merupakan persetujuan untuk tunduk dan patuh mengikuti serta secara langsung peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama untuk dijalankan pada setiap orang atau PIC. Nah, setelah pembagian kerja, kemudian juga ada kewenangan dan tanggung jawab. Nah, semua PIC atau penanggung jawab tadi perlu melakukan disiplin, itu disiplin kerja dan lain sebagainya. Karena dalam hal ini kenapa perlu kedisiplinan? Karena dalam kedisiplinan itu terdapat aturan-aturan yang memang harus dilakukan karena semuanya itu berdasarkan kesepakatan dari satu tugas yang sudah disepakati seperti itu, termasuk misalkan masalah kedisiplinan. Contoh misalnya Bu Apri memberikan mandat kepada teman-teman untuk melakukan kedisiplinan dalam pekerjaan tugas barangkali. Nah, itu bagian dari kewenangan Ibu untuk bisa mengelola teman-teman sebagai peserta didik Ibu agar dapat berdisiplin ketika mengerjakan tugas-tugas seperti itu. Jadi, setelah adanya pembagian kerja, kemudian kewenangan dan tanggung jawab, kedisiplinan itu menjadi hal yang penting juga yang perlu dilakukan dalam prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan. Nah, kemudian prinsip pengelolaan pendidikan lainnya adalah kesatuan perintah. Dalam hal ini, seorang pekerja, pegawai, sumber daya manusia yang melakukan suatu pekerjaan, itu mengerjakan perintah dari atasan sebagai satu bentuk perintah. Nah, di sini kan mungkin ada tingkatan ya, tingkatan dari kewenangan suatu jabatan. Misalnya kalau di sekolah itu di atas guru ada kepala sekolah, di atas kepala sekolah ada pengawas misalnya, ada dinas-dinas pendidikan yang bisa menaungi atau mengelola sekolah-sekolah tersebut. Di atas dinas ada lagi tingkatan-tingkatan sampai kepada kementerian seperti itu. Nah, ini merupakan kesatuan perintah yang terintegrasi perlu dilakukan agar pengelolaan terutama dalam hal pendidikan itu dapat berjalan dengan baik seperti itu. Selanjutnya, prinsip lainnya adalah kesatuan arah atau tujuan. Nah, sesuai dengan prinsip setiap kelompok kegiatan memiliki kesamaan tujuan yang mempunyai seorang kepala dan juga sebuah rencana. Nah, di sini biasanya diketuai oleh seorang pemimpin, yang mana pemimpin tadi atau leader tadi melakukan arahan atau pemberian arahan yang bertujuan yang memiliki tujuan agar pengelolaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Jadi, seorang leader atau pemimpin dalam hal ini mungkin kalau di sekolah adalah kepala sekolah, kalau di kelas adalah guru, sebagai seorang kepala itu perlu membuat suatu rencana ya agar pengelolaan tadi atau pengelolaan kelas atau pengelolaan sekolah atau apapun itu yang bersifat pengelolaan bisa dilaksanakan dengan baik gitu, sesuai dengan rencana yang sudah dibuat tadi seperti itu. Kemudian prinsip pengelolaan pendidikan lainnya adalah mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, ini yang kadang-kadang suka disalahartikan ya. Banyak pemimpin yang menyalahartikan bahwa kepentingan pribadi jauh lebih penting dibanding kepentingan umum. Nah, itu sebetulnya dalam prinsip pengelolaan pendidikan itu perlu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan dalam hal ini harus terdapat ketegasan dari pimpinan untuk menyampaikan bahwa kepentingan kelompok atau organisasi itu di atas kepentingan pribadi yang masih
berada dalam organisasi seperti itu. Jadi dalam pengelolaan tetap kepentingan organisasi atau kelompok itu menjadi hal utama dibanding kepentingan personal atau pribadi dari seseorang. Seorang guru tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi, jadi harus mengutamakan kepentingan peserta didik seperti itu. Artinya seorang guru tidak boleh egois atau diktator kepada siswanya seperti itu. Atau seorang dosen tidak boleh menghardik mahasiswanya atau mungkin sewenang-wenang ibaratnya tidak sesuai dengan prosedural. Nah, itu hal demikian yang mungkin sangat dilarang. Makanya dalam hal ini perlu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dari suatu kelompok. Kalau kita bicara kelompok ya beda dengan pribadi, karena kita bicara kelompok ya secara otomatis kita harus mementingkan kepentingan umum dari kepentingan pribadi kita. Masih bicara prinsip pengelolaan pendidikan, salah satunya yang lainnya lagi adalah pengkajian. Setelah dilakukan beberapa hal tadi, pengkajian juga atau pembayaran harus dilakukan dan diusahakan agar memuaskan dan juga semaksimal mungkin baik bagi para pekerja ya dalam hal ini maupun pimpinan. Penggajian di sini adalah istilahnya tuh kalau bahasa kita tuh gaji, memberikan pembayaran atau reward kepada pekerja atau kepada suatu tenaga yang sudah diberikan agar apa? Agar pekerja atau PIC tadi memperoleh kompensasi atau hak yang sudah dilakukan atau ya berdasarkan kewajiban-kewajiban yang sudah dilakukan oleh para pekerja tersebut. Misalkan guru berhak memperoleh haknya gitu, kompensasi yang harus diberikan oleh sekolah, termasuk kepala sekolah juga seperti itu, berhak menerima kompensasi ketika sudah melaksanakan semua tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinannya seperti itu. Selanjutnya ada sentralisasi ya, di mana sentralisasi merupakan satu komando yang dilakukan pimpinan tertinggi, pimpinan puncak berarti. Nah, tanpa melihat siapapun yang berada dalam organisasi. Nah, semua melaksanakan kegiatan untuk pencapaian tujuan, walaupun kegiatan untuk pencapaian tujuan kegiatan tersebut itu beda-beda. Seperti itu. Jadi ada istilah itu sentralisasi yang mengkomandoi. Jadi ada dasarnya adalah dari pimpinan tertinggi. Kalau di universitas mungkin pimpinan tertingginya adalah rektor ya Pak. Walaupun sebenarnya di atas rektor itu masih ada kalau di perguruan tinggi swasta itu masih ada yayasan seperti itu. Nah, kalau di perguruan tinggi negeri rektor kemudian ada kementerian yang memang mengelola pendidikan tinggi seperti itu. Jadi itu sentralisasi seperti itu. Ya, kalau di sekolah mungkin kepala sekolah di atasnya ada dinas pendidikan yang melakukan sentralisasi untuk pengelolaan pendidikannya. Nah, kemudian prinsip lainnya adalah skala hierarki, di mana ukuran sebab kepemimpinan terdapat dari pemimpin yang paling atas sampai pimpinan yang paling bawah. Jadi pimpinan yang up dan bottom, gitu. Dari atas, yang paling atas berarti yang paling puncak dan juga yang paling bawah, seperti itu. Jadi ada skala hierarki dari atas ke bawah. Gitu. Kemudian prinsip lainnya adalah tata tertib. Ya, jadi pelaksanaan perencanaan pengorganisasian itu dilakukan berdasarkan ketentuan yang sudah digariskan oleh organisasi, artinya yang sudah ditentukan, yang sudah disepakati, yang sudah tertuang berdasarkan peraturan yang sudah dibuat. Nah, siapapun harus mematuhinya tanpa kecuali ya, misalnya yang harus mematuhi hanya PIC tertentu, misalkan pimpinan ini nggak perlu, tidak. Jadi tata tertib yang sudah dibuat, siapapun itu harus melaksanakan dengan baik seperti itu. Ya. Nah, kemudian sebagai tata tertib yang mengarahkan dalam pencapaian tujuan yang efektif dan juga efisien. Artinya tata tertib ini berlaku untuk keseluruhan stakeholder maupun sumber daya manusia yang melakukan satu kegiatan atau pekerjaan tersebut seperti itu. Kalau ini ada di sekolah yang melaksanakan tata tertib siapa? Nggak cuma guru, nggak cuma tenaga kependidikan, tapi juga kepala sekolah. Jadi kalau kepala sekolah memerintahkan gurunya untuk melaksanakan kedisiplinan misalnya, nah kepala sekolah memberikan role model kepada guru-guru agar juga melakukan kedisiplinan atau tata tertib dalam aturan-aturan yang ada di sekolah seperti itu.
Nah, prinsip selanjutnya adalah keadilan. Nah, di sini kadang menjadi permasalahan juga ya. Jadi kesetiaan dan pengabdian dari pekerjaan perlu dihargai dengan cara memberikan keadilan dalam segala hal. Ya, artinya adil bukan berarti sama, ya. Kayak contohnya misalnya nih, ada guru misalnya yang masuknya berbarengan. Namun dalam segi portofolio misalkan yang satu berpendidikan S1, yang satu berpendidikan S2. Walaupun berbarengan, ya adilnya gajinya harus sama. Misalkan kalau memang yang satu digaji 1 juta, yang satu juga 1 juta. Tapi dalam hal ini adil bukan berarti sama. Karena kadang-kadang ada ketentuan yang dimana ketentuan tadi ada aturan yang memang harus dilakukan walaupun masuknya sama, masa kerja sama, tapi ketika dia mungkin memiliki pendidikan yang jauh lebih tinggi, secara otomatis kompensasinya pun menyesuaikan seperti itu. Lah kok masuknya sama tapi gajinya beda, dia lebih tinggi. Nah, karena pendidikannya lebih tinggi seperti itu. Ya. Jadi dalam hal ini keadilan perlu dilakukan seperti itu. Termasuk mungkin juga misalnya yang berdasarkan masa kerja seperti itu. Nah, di sini sistem keadilan perlu dilakukan, terutama ini harus dilakukan oleh para leader, ya, baik itu di tingkat lembaga pendidikan maupun di beberapa industri-industri lainnya. Gitu. Selanjutnya, masih bicara prinsip, yakni stabilitas jawaban. Nah, dalam pemajuan organisasi, ada yang disebut dengan pergantian jabatan. Jadi ada rule, ya, istilahnya itu ada apa ya? Rotase, pergantian. Nah, jika hal demikian mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan organisasi, maka perlu adanya tindakan pergantian pengajaran agar tetap stabil organisasi tersebut. Nah, di sini kan ada perlu adanya pergantian itu tujuannya adalah apa sih? Agar pengelolaan pendidikan itu bisa berjalan dengan efektif. Seperti itu. Ya makanya kan ada pergantian jabatan, kepala sekolah juga kan nggak selalu dia bertahun-tahun, pasti ada pergantian, ada mutasi dan lain sebagainya. Termasuk juga guru. Guru dia terbiasa dia mengajar di kelas rendah. Dia nggak selalu ada di kelas rendah, pasti ada pergantian, mungkin dia mengajar di kelas kelas tinggi atau sebaliknya seperti itu. Ya agar ada stabilitas untuk suatu pekerjaan seperti itu. Jadi semua PIC bisa merasakan posisi-posisi tertentu agar nantinya pengelolaan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Masih bicara prinsip pengelolaan pendidikan adalah prakarsa, di mana prakarsa merupakan proses berpikir dalam merencanakan sesuatu. Nah, pengaruh prakarsa itu menunjukkan hal yang baik, karena dalam pengambilan keputusan perlu terdapat konsep atau prakarsa sebagai suatu imajinasi yang dapat diwujudkan seperti itu. Jadi perencanaan atau proses berpikir untuk merencanakan sesuatu. Nah, ini bisa dilakukan oleh guru ketika ingin memulai suatu pembelajaran dengan cara apa? Membuat RPP misalnya. Kalau dosen membuat FPS. Kemudian kalau kepala sekolah membuat perencanaan untuk program-program sekolahnya seperti itu. Ya, dan ini dimulai dengan melalui prakarsa tadi seperti itu. Dimulai dengan suatu imajinasi atau mungkin pengalaman-pengalaman tertentu yang mana tujuannya agar semuanya itu bisa terwujud seperti itu. Prinsip lainnya lagi ada solidaritas ya antara sesama rekan kerja. Nah, prinsip kesatuan sangat diharapkan di seluruh lingkungan kerja. Masing-masing pekerjaan bersama itu menjalin komunikasi dan juga interaksi yang baik antar sesama pekerja. Jadi ada solidaritas ya. Artinya saling toleransi, tidak memihak, kemudian juga bersinergi ya. Sinergitas itu sangat dibutuhkan sekali dalam pengelolaan pendidikan, terutama ini perlu dilakukan oleh pimpinan ya. Pimpinan ini bisa kepala sekolah, termasuk guru adalah pemimpin bagi kelasnya seperti itu. Solidaritas antar guru, antar siswa itu perlu dilakukan agar apa? Agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan harapan. Karena kalau solidaritas sudah tidak ada, apa yang terjadi? Ya, pengelolaannya akan akan tidak ada peningkatan ya, jangan sampai kepada pengembangan peningkatan pun tidak akan terjadi seperti itu. Makanya perlu dilakukan solidaritas antar sesama rekan kerja seperti itu.
Nah, kalau tadi kita bicara tentang prinsip-prinsip, sekarang kita bicara pentingnya pengelolaan pendidikan. Nah, tidak pula dapat diabaikan bahwa untuk melaksanakan rencana atau program sehingga menjadi hasil yang baik diperlukan adanya organisasi dan juga koordinasi yang baik dan juga teratur. Nah, adanya komunikasi yang jelas dan lancar, pengawasan atau supervisi yang kontinu dan juga konsekuen, serta adanya penilaian atau evaluasi yang dilakukan dengan teratur dan juga tepat. Nah, untuk itu, setiap akhir tahun itu perlu diadakan evaluasi untuk menilai rencana mana yang mungkin telah berhasil dan juga berjalan dengan lancar, dan mana yang mungkin mengalami kesukaran dan perlu diperbaiki. Nah, dengan adanya perencanaan tersebut, organisasi, koordinasi, komunikasi, supervisi, dan juga evaluasi, semuanya itu merupakan fungsi-fungsi pengelola pendidikan yang pokok dan sangat penting untuk dilakukan seperti itu. Ya, jadi perlu adanya pengelolaan agar nantinya akan ada evaluasi, ya, dimulai dari rencana, kemudian rumusan atau perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi tadi tujuannya adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan. Ketika berhasil berarti perlu dilakukan peningkatan. Ya, peningkatan pun di atasnya ada pengembangan. Nah, ketika belum berhasil dari evaluasi tadi, perlu adanya perbaikan seperti apa untuk nantinya bisa melakukan stabilitas atau menuju ke arah peningkatan seperti itu. Baik, mungkin itu teman-teman yang bisa Ibu sampaikan untuk materi kita pada pertemuan yang kedua kali ini ya, yakni terkait konsep prinsip dan juga pentingnya pengelolaan pendidikan. Nah, mungkin setelah ini silakan teman-teman pahami dengan baik materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, setelah dipahami dengan baik, silakan teman-teman ajukan pertanyaan seperti biasa di WhatsApp group, boleh silakan ajukan. Kemudian nanti kita ketemu di waktu Google Meeting seperti biasa di pukul 18.30 untuk sesi diskusi jawaban ya. Jadi mohon teman-teman agar lebih tertib waktu untuk segera melakukan atau melis pertanyaan sesuai dengan aturan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita buat di kontrak kuliah di pertemuan pertama lalu. Gitu. Begitu juga nanti dengan penugasan teman-teman dilakukan seperti sekarang. Teman-teman membuat video pembelajaran bisa di-share ke YouTube ataupun mungkin ke media sosial lainnya. Silakan beri link agar teman-teman audiens dapat menyimak materi yang teman-teman sampaikan. Kemudian teman-teman audiens bisa memberikan atau membuat daftar pertanyaan yang ini akan disiapkan oleh pemateri. Baik teman-teman, mungkin itu saja dari Ibu. Sampai ketemu nanti di di kegiatan diskusi Google Meeting ya di pukul 18.30 atau mungkin nanti disesuaikan dengan waktunya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf kalau memang ada yang kurang atau ada yang salah dari apa yang Ibu sampaikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.